Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Wu Zhenze menatap lantai dan berkata. Orang yang memberitahuku sehari sebelumnya bahwa dia ingin mendengar apa yang terjadi di negara M. Wu Zhenze mencekik kata-katanya. Cheng Jinwu menunggunya dengan tenang. Tidak lama kemudian, Wu Zhenze yang sudah agak tenang berbicara lagi. Quote, Presiden, apa yang dia katakan ketika saat terakhir tiba? Sangat beruntung. Apa? Wu Zhenze mendongak kaget. Beruntung meninggalkan pemakaman untuk pemburu muda sepertiku. Ah, itulah artinya. Memikirkan ketua Gao Jianli yang mengkhawatirkan masa depan sampai akhir, mata Wu Zhenze sudah basah oleh air mata. Dia menekan sudut matanya dengan ujung jarinya, dan Wu Zhenze, yang menyembunyikan air matanya, mengangguk dan tersenyum meyakinkan. Terima kasih. Terima kasih telah menjaga tujuan ketua. Keberuntungan yang dikatakan ketua seharusnya tidak bohong. Jika itu bohong, bagaimana Anda bisa menemui akhir dengan ekspresi tenang seperti itu? Wu Zhenze mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kuat? Kuat. Cheng Jinwu menutup mulutnya dengan erat dan tidak berbicara. Melalui percakapan dengan Wu Zhenze, kebingungan di benak saya akhir-akhir ini tampaknya telah banyak teratasi. Aku akan membunuh orang itu. Apa? Suara Cheng Jinwu dingin dan ekspresinya serius. Binatang buas yang membunuh presiden asosiasi, aku pasti akan membunuhnya. Ini bukan hanya untuk ketua asosiasi Gao Jianli, tapi juga untuk memperingatkan orang-orang yang mengancamnya. Gudong. Wu Zhenze menelan ludah. Bahkan jika itu tidak ditujukan padanya, itu masih sangat menyesakan. Niat membunuh yang dingin dan berat menindas bahunya. Melihat wajah Wu Zhenze menjadi semakin pucat, Cheng Xiaoyu menarik aura pembunuhnya. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih ketika saatnya tiba. Apa? Setelah mencoba menenangkan hatinya, Wu Zhenze mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Saya mengerti. Kemudian dia ingat, hanya berbasa-basi, dia tidak tahu mengapa Cheng Jinwu memanggil asosiasi Hunter. Seorang pemburu seperti Seong Jinwu tidak akan datang ke sini hanya untuk bertanya tentang bagian kedua dari video tersebut. Wu Zhenze segera bertanya. Lihatlah ingatanku. Aku bahkan lupa bertanya mengapa kamu datang ke asosiasi. Beberapa hari ini, Cheng Jinwu telah memikirkannya. Dan inilah yang dia simpulkan. Bisakah Anda memanggil wartawan untuk saya? Sejumlah besar wartawan mengalir ke konferensi pers. Di antara berbagai media, Cheng Jinwu telah lama menjadi pemburu yang dapat memberi mereka berita eksklusif. Ini adalah pertama kalinya orang seperti itu memanggil reporter, dan tidak mungkin ada reporter yang tidak tertarik dengan hal ini. Ada keributan di aula. Ada banyak orang sebanyak suara kacau. Namun, ketika Seong Jinwu muncul, semua orang secara ajaib menutup mulut mereka. Tempat itu tiba-tiba sunyi. Seong Jinwu merasakan mata para reporter yang terfokus padanya, dan berkata, kelompok monster yang sangat cerdas menargetkan pemburu paling maju. Mereka lebih kuat dari pemburu manapun, dan mereka akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Grup Warcraft? Bukankah monster yang membunuh ketua Go Ganli satu-satunya? Para wartawan terkejut. Namun, di masa lalu, Cheng Jinwu sudah mendapatkan informasi dari Raja Raksasa, Raja Leluhur. Total ada 9 raja, dan perang antara raja dan penguasa akan pecah di masa depan. Target awal mereka adalah para pemburu top yang meminjam kekuatan penguasa. 3 pemburu telah terbunuh, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak lagi yang akan datang. Meskipun Cheng Jinwu mengirim bayangan ke semua target yang diperhatikan oleh administrasi Hunter, dia tidak bisa mengawasi semua pemburu. Seperti ketua Go Ganli, mungkin ada korban yang tidak disengaja. Konferensi pers tak terduga Seong Jinwu adalah peringatan bagi para korban yang melawan monster di seluruh dunia. Monster-monster itu akan menggunakan sihir ruang isolasi untuk mengisolasi target sebelum menyerang lawan. Kecerdasan hebat. Inilah yang hanya bisa Anda katakan saat bertemu raja dengan mata kepala sendiri. Jadi jika kamu pikir kamu akan menjadi target mereka, tolong tetap di ruang yang sama dengan temanmu yang menurutmu bisa melindungimu. Tapi jika salah, Cheng Jinwu akhirnya menjelaskan alasannya mengadakan konferensi pers.
Mereka yang tidak memiliki pendamping seperti itu, tolong hubungi saya melalui Asosiasi Pemburu Negara Haji. Oh, satu. Semua wartawan mengucapkan kekaguman. Kepercayaan diri yang unggul, kekuatan yang terbukti dengan sendirinya. Cheng Jinwoo, yang mengalahkan pemburu terkuat, Thomas Andre, menyatakan bahwa dia tidak takut dengan monster-monster itu. Pernyataan yang kuat ini segera menghilangkan rasa tidak nyaman orang. Namun, Cheng Jinwoo sebenarnya punya niat lain. 039, letakkan perangkap pada semua kemungkinan pemburu. 039. Ketua Gao Jianli sudah lama pensiun, tapi dia masih diincar. Pidato Cheng Jinwoo mungkin juga dapat melacak raja yang mengincar pensiunan pemburu. Selalu ada pria yang mengambil umpan. Ketika Seong Jinwoo ingin mengakhiri pertemuan, para wartawan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Saya seorang reporter dari X-Star Daily. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mengetahui informasi tentang kelompok monster itu? Aku pernah melihat mereka. 2 kali. Saya melihat Raja Raksasa di negara R, dan bertemu Raja Raksasa lainnya di negara Haji. Ada banyak diskusi di tempat pertemuan. Wartawan yang terkejut mulai menuliskan jawaban Cheng Jinwoo dengan detail. Apakah itu berarti Hunter Seong Jinwoo menemui mereka tetapi aman? Ya. Jawaban Cheng Jinwoo tidak berhenti sama sekali. Dia kembali menunjukkan afirmasinya. 039, Hunter Cheng Jinwoo bertemu orang-orang itu dan tidak ada yang terjadi. 039. Benar saja, kabar spesial yang kembali mencuat membuat para wartawan heboh menekan kamera. Klik 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 satu persatu. Dan pada saat ini, seorang reporter yang agak jauh dari barisan depan mengangkat tangannya. Reporterlah yang menulis kisah para pemburu yang membantunya melawan patung batu malaikat tetapi meninggal ketika Wu Zhenze masih menjadi kepala seksi. Cheng Jinwoo menatapnya. Reporter Jin perlahan menurunkan tangannya. Tidak seperti reporter lain yang terburu-buru, reporter Jin mengajukan pertanyaan dengan tenang dan kata demi kata. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat monster yang membunuh kepala asosiasi Go Ganli? Cheng Jinwoo tidak menjawab, dia hanya melihat wajah marah reporter Kim. Di atas. Setelah epilog, dia mematikan mikrofon. Reporter Kim hanya melihat ke arah Cheng Jinwoo yang sedang berjalan menuruni panggung dengan perlahan. Sampai Cheng Jinwoo meninggalkan bidang penglihatannya. Bahkan jika Cheng Jinwoo tidak menjawab, dia sepertinya sudah mendengar jawabannya. Pemimpin? Bos? Melihat para penjaga berdiri dengan ngeri ketika mereka melihatnya, Thomas memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Berbunyi. Setelah meletakkan ibu jari pada pembaca sidik jari, pintu terbuka dengan cepat. Thomas dan agen Laura masuk ke gudang guil di ruang bawah tanah gedung persekutuan pemulung. 2 penjaga yang takut pada Thomas barusan sebenarnya adalah pemburu level A. Karena begitu sesuatu terjadi, itu akan dilaporkan kepada Thomas yang tinggal di lantai atas gedung. Jadi hanya sedikit orang yang bisa masuk ke gudang guild. Thomas melangkah ke bagian terdalam gudang. Apakah kamu benar-benar akan mengirim barang itu? Berbunyi. Harus sidik jari lagi untuk bisa masuk ke ruangan itu. Apa? Apa menurutmu itu tidak sebanding dengan nyawaku dan anggota guild? Tidak, bukan itu maksudku. Lalu menurutmu apakah pria itu tidak layak menggunakan ini? Kuat? Kuat. Semuanya adalah bangunan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.